Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Suharnomo MSI. Namun, karena pada siang hari ini beliau berhalangan hadir, karena sesuatu hal dan lain akan diwakilkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Bapak Firmansyah SE MSI PhD. Yang terhormat Ketua Program Studi Magister Ekonomi Bapak Wahyu Widodo PhD, yang kami hormati pula narasumber guest lecture hari ini Bapak Pasya Agus, dosen University of Florida, Amerika Serikat, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita nikmat, sehat, dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul, belajar, bersilaturahmi dalam acara guest lecture dengan tema Academic Communication Building an Activity Communication Strategy in a Scholastic Environment. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Di antaranya yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan dan pembukaan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Yang ketiga, pemaparan materi. Keempat, diskusi. Yang kelima, penutup. Baik, sebelum memulai acara guest lecture hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan dan hambatan apapun. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara pembukaan dan sambutan akan diwakili oleh Ketua Program Studi Magister Ekonomi kepada Bapak Wahyu Widodo PhD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Indri untuk waktunya. Bapak dan Ibu semuanya, serta guest lecturers yang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di acara guest lecture siang hari ini. Pertama, saya tentu sampaikan dulu selamat datang kepada rekan saya, teman saya lama, Mas Pasya, Pasya Agus selengkapnya. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Pasya di tengah kesibukannya yang luar biasa. Masih dengan senang hati, Mas Wahyu. Masih punya waktu untuk sharing bersama teman-teman di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip umumnya dan juga teman-teman semua yang bisa join di acara ini. Alhamdulillah. Iya, kebetulan ini saya sampaikan langsung ke peserta. Sekira kita rileks saja ya, Pasya ya. Baik, ya. Karena Pasya sedang pulang ke Indonesia, maka bisa acaranya jam 1 siang. Nah, kalau masih di Amerika saya kira tidak bisa ya, kita harus yang tepat. Terima kasih Mas di tengah-tengah waktunya pulang ke Indonesia, break ya, kita bajak dalam tanda petik gitu ya. Alhamdulillah, senang bisa ngobrol ketemu juga. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di forum ini, terima kasih sekali lagi. Saya mewakili Pak Firman. Ini saya kira saya tidak akan memberikan sambutan secara formal, secara khusus, tapi mungkin saya juga akan langsung handle acara ini untuk efektivitas guest lecture kita. Langsung saja saya kira saya akan perkenalkan narasumber kita siang hari ini. Izin saya untuk share screen lebih dahulu. Oh, baik. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, narasumber siang hari ini adalah
saya panggil Mas sajalah saya kira ya. Iya, Mas Pasha Agus PhD. Kalau saya bacakan seluruh CV-nya, saya kira nanti habis waktunya gitu ya. Saya akan ambil beberapa hal yang mungkin eh, fundamental untuk kita informasikan. Pertama dari pendidikan, kita tahu dari bachelor-nya di State University of New York, kemudian Master of Art-nya in Communication Studies di University of Northern Iowa, dan kemudian PhD-nya di State University of New York ya, juga terkait dengan Communication uh, Studies ya, Pasha ya. iya Dan betul. kemudian kalau dilihat dari pengalamannya, saya kira sangat banyak. Kita bisa lihat satu persatu mungkin. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi tidak usah diragukan lagi. Saya kira kita beruntung siang hari ini bisa ngobrol-ngobrol dengan Mas Pasha terkait dengan komunikasi akademik atau academic communication ya. Pasha nanti feel free untuk menyampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Tapi Baik. pengantar saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Oh iya, Jadi baik, baik. Nanti kita mix. iya, jadi professional experience-nya ini cukup banyak dan kemudian ya saya kira nanti bisa perkenalan lebih jauh sambil jalan. Saya tidak akan bacakan satu persatu gitu ya. Yang jelas sangat banyak gitu ya. Organizational experience-nya juga sangat banyak. Conference, kemudian course development, dan juga pekerjaan yang sedang berjalan, sedang menulis buku ya, Pak saya. Iya, betul. Betul, saya kira kemudian selain itu juga ada publish books dan articles ya, saya kira cukup banyak lah. Semoga saya kira sangat beruntung untuk belajar bagaimana komunikasi akademik yang efektif dan efisien ya, untuk meningkatkan bagaimana kita menyampaikan gagasan pemikiran ataupun hasil-hasil penelitian yang seringkali pasca saya perlu memberikan sedikit pengantar. Orang ekonomi itu kan kadang-kadang banyak matematikanya gitu ya. Sehingga bahasanya sedikit berbeda dan kemudian dalam komunikasi kadang-kadang kaku ya. Nah, saya kira ini perlu sentuhan bagaimana kemudian kita bisa melakukan komunikasi secara efektif baik untuk Ya. kepentingan teaching, presentasi di forum-forum conference atau forum-forum ilmiah yang lain yang nantinya saya kira itu akan semakin meningkatkan daya saing akademik kita. Oke, saya kira tidak perlu berpanjang lebar. Waktu saya sepenuhnya serahkan ke Pasha untuk memberikan presentasinya. Terima kasih. Silahkan Pasha. Ya, baik. Terima kasih sekali ke Mas Wahyu ya. Saya juga manggilnya Mas Wahyu. Teman baik saya dan kolega saya dari dulu ya, dari udah lama sekali. Terima kasih juga ke Pak Firman walaupun sempat agak terputus tadi saya dengar suaranya sedikit. Again, saya sangat senang bisa berada di sini bertemu dengan Pak Wahyu, Dr. Wahyu sebagai Kepala Magister Ekonomi Faculty Economics and Business Undip, dan juga teman-teman di sini yang saya lihat sudah ada 123, Masya Allah ya. Senang sekali dan bersyukur. Jadi sebelumnya saya ingin mulai dengan mengucapkan Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga harapan saya adalah presentasi ini bisa memberi manfaat secara profesional di dalam dan mungkin personal juga, tapi terutama di bidang komunikasi terkait konteks akademik. Jadi langsung saya mulai saja. Saya juga Pasha sebentar sebelum mulai. Gimana? Saya perlu menginformasikan bahwa peserta yang hadir ini dari berbagai macam disiplin ilmu, mayoritas mungkin ekonomi, ada ekonomi, manajemen, accounting, mungkin yang lain juga dari fakultas lain karena kita memberikan kita share, feel free untuk join
Oh ya, yes, di dalam yes. forum ini. Alhamdulillah ya, saya Ya. senang sekali dan saya akan do my best menyesuaikan gitu ya dengan audience juga karena itu salah satu elemen komunikasi. Iya, oke, Saya, silakan. oh baik, thank you Pak Wahyu, Mas Wahyu. Saya share dulu, minta izin. Ini share screen. Coba ya. Oke. Apakah ini bisa dilihat oleh semuanya? Bisa. Bisa ya. Ya. Ini saya tes slide-nya, saya gerakan sedikit ya. Ya, ada perubahan? Iya, bergerak sudah. Oke, bergerak. Oke ya. Oke, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya perkenalkan, saya Pasha Agus. Saya adalah asisten instructional professor di Dial Center for Written and Oral Communication di University of Florida. Sedikit terima kasih tadi Mas Wahyu sudah share CV saya. Secara singkat saya juga share, jadi latar belakang saya itu sekitar hampir 2 dekade. Saya adalah seorang corporate communication consultant di Jakarta. Saya menangani berbagai Fortune 500 companies dan juga klien di sektor publik maupun commercial ya, dan juga tapi ini semacam karir kedua saya sebagai akademik, di mana sebenarnya saya menggabung antara teori dan praktik gitu, dan besar harapan saya bisa memberi manfaat di sini. Jadi title presentasi ini adalah Academic Communication, Building an Effective Communication Strategy in a Scholarly Environment. Ini saya akan ngomongnya campur English Indonesian, tapi saya mungkin pokoknya kita yang enaknya gimana. Saya mau start dengan quote. Yeah, excellent communication doesn't just happen naturally. It is a product of process, skill, climate, relationship, and hard work. Ini menurut Pat McMillan, author dan CEO of Triaxia Partners. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa komunikasi itu sesuatu yang tinggal dilakukan saja, dan sebenarnya bisa. Ya, tetapi kalau kita mau menjadi komunikator yang kompeten, ini membutuhkan proses. Kita harus tahu teorinya, lalu prakteknya, karena teori itu adalah ilmu terapan, dan kita bekerja keras dalam terus mengasah skill tersebut. Nah, untuk memperjelas tujuan presentasi ini ada 2. Pertama, academically, ini saya bacakan saja. To increase knowledge and understanding of the academic community in this event on how to build effective and appropriate academic communication practices that can be implemented in teaching and learning activities on campus and in academic forums. It's number 1, our goal, our objective of the day. Number 2, institutionally, to support the achievement of the vision of Universitas Diponegoro as a world-class research university. Makanya saya juga akan banyak berbahasa Inggris, karena salah satu elemen untuk menjadi world-class for any university is to get used to with using English as academic discourse. Nah, dalam presentasi ini, untuk memberi preview sedikit, hal-hal yang saya akan diskusikan adalah, saya akan menjelaskan apa artinya menjadi seorang competent communicator, lalu saya akan menjelaskan tipe-tipe academic communication, lalu saya akan menjelaskan tipe-tipe academic writing, lalu saya akan share bagaimana how to build an effective argument, lalu ini yang seringkali orang tidak melihat, ya, tend to overlook, adalah bagaimana cara menjadi pendengar yang baik, ya, how to become a better listener, dan tipe-tipe mendengar, itu ada macam-macam. Lalu saya akan share sedikit tentang presentation skills in an academic scholarly environment, dan saya akan menutup dengan how to build confidence
as a competent academic communicator in a scholarly environment. Nah, kira-kira 45 menit ke depan seperti itu kira-kira bentuknya, ya. Nah, ini saya akan mulai. Nah, let's first define. Karena kalau kita ingin menjadi lebih baik dalam suatu skill atau tahu sesuatu, we always start with definitions. So let's define competent communication. What does it mean to be a competent communicator? Communication competence is the ability to achieve goals in a manner that is both A, effective, and B, appropriate. Nah, saya akan jelaskan keduanya. Effective communication is communication that gets the result that you want. Jadi pada saat kita berkomunikasi, measurement atau KPI di mana kita bisa bilang, oh saya efektif gitu, adalah kalau kita dapat goal yang kita cari dalam sebuah meeting atau dalam sebuah forum. Kalau goalnya tercapai, audiens memahami kita berarti efektif. Nah, tetapi itu tidak cukup. Kita harus appropriate. Nah, appropriate communication is communication that is done in a way that avoids damaging relationships in which the communication event occurs. Jadi misalnya kita berkomunikasi, tetapi kita tidak memperhatikan menjaga hubungan, itu atau kita mencapai tujuan kita, tetapi kita in the process merusak hubungan, itu tidak bisa dikatakan competent communicator. Karena dia secara long term, dia nggak akan sustainable. Ya, karena landasan untuk komunikasi terjadi adalah hubungan yang baik. Apakah itu dengan kolega, apakah dengan teman, kepala departemen, kepala jurusan, dengan rektor, lain-lain, relationship itu penting. Lalu kita perlu tahu apa karakteristik dari competent communication itu sendiri. Karakteristiknya adalah pertama, we need to have a large repertoire of skills. Ya. Kita harus tahu, ibaratnya kalau seorang prajurit gitu, kita harus seperti komando. Kita pakai pistol bisa, pakai senjata bisa, pakai bazooka bisa, pakai pisau bisa, atau kalau kita tidak punya senjata, kita bisa bertempur dengan tangan kosong. Nah, kira-kira seperti itu. Seorang komunikator yang kompeten, dia akan mampu dalam segala situasi, segala lini dia flow. Ya. Nah, yang kedua adalah, ya turunan dari yang pertama adalah adaptability. Kita harus adapting dengan segala situasi, kondisi, budaya, ya kita adapt. Karena setiap situasi membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dan ketiga adalah ability to perform skillfully. Nah, ability to perform skillfully ini dalam berbicara tentunya kita harus memiliki niat dalam, misalnya saya berbicara, saya untuk mengucapkan kata-kata dengan jelas, tidak mumbling. Ya. And when I speak in English, I need to enunciate, pronounce as good as possible so people understand what it is that I'm saying. Dan kalau saya itu dalam oralnya, dalam written kita menulis harus jelas, apalagi dalam konteks akademik menggunakan bahasa yang konkret yang mereduce double meaning. Jadi tulisannya jelas dan dia dengan data, fakta dan dengan kata-kata yang jelas. Ability to perform skillfully. Yang keempat adalah empathy, perspective taking. Nah, empati beda dari sympathy. Sympathy itu kita memiliki compassion atau rasa peduli terhadap orang. Kalau empati, kita artinya benar-benar menempatkan diri kita di posisi orang tersebut. Nah, dengan kita begitu, kita bisa perspective taking. Nah, apa gunanya dalam academic communication? Dalam kita melakukan diskursus akademik, kita harus sering kali dihadapkan dan harus dihadapkan dengan pendapat, opini, paradigma yang berbeda-beda. Nah, kalau kita tidak bisa mengambil perspektif orang dan kita suspend judgment, itu kita akan sulit. Ya. Dan yang berikutnya, kelima adalah cognitive complexity.
as an academic, we think often in layers. Kita berpikir di dalam lapisan-lapisan gitu. Jadi bagaimana caranya kita bernalar, mengetahui lapisan-lapisan nalar yang kita gunakan, ya, cognitive complexity. Jadi kita tidak simplistik dalam melihat masalah, kita berpikir berputar, ya, 360 derajat. Ini penting supaya kita pun sendiri melihat pendapat kita apa dan memahami pendapat kita dan juga pendapat orang lain. Dan berikutnya adalah yang paling penting as a competent communicator adalah self-monitoring. Jadi pada saat kita berbicara, ya, berkomunikasi, ya kita harus memonitor diri kita. Bahkan saya memonitor diri saya sekarang, saya sambil sesekali menatap waktu, karena saya harus ngecek terus. Jadi saya nggak akan terus berbicara sampai sayanya enak, tapi waktunya ternyata udah terlalu banyak habis, ya saya asik berbicara sendiri. Ya, jadi kita memonitor. Dan kita memonitor juga nada suara kita, body language kita pada saat di academic forum atau di dalam rapat, apa di dalam interpersonal face-to-face communication. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih banyak. Nah, academic communication. What is the goal, the objective, and the purpose of academic communication is to develop ideas to create or contribute to a debate within the field and ultimately to advance knowledge within your academic discipline. Jadi, satu-satunya cara sebuah bidang studi dia bisa berkembang dari field yang infancy, yang masih bayi gitu, terus dia berkembang menjadi remaja, terus menjadi mature itu, ya, katakan bidang itu kita ibaratkan seperti manusia gitu. Dia melewati diskursus, melewati discourse. Nah, ide ini harus dihantamkan antara satu sama lain, nanti dia mempertajam. Nah, tujuan kita adalah dalam academic communication kita berkontribusi kepada percakapan yang sedang terjadi di dalam academic discourse. Dan itu satu-satunya cara untuk field itu akan bisa bertumbuh dengan baik. Ini saya akan share beberapa types of academic communication, dan saya juga memahami audience di sini udah bachelor's, master's, dan bahkan doctoral. Jadi saya juga nggak seperti mau mengajari dari awal gitu ya, karena saya banyak, many of you already know this, tapi tidak ada salahnya kita melakukan review sedikit. Jadi academic dissemination tools, ya, ada tools kita apa, misalnya journal articles, books, conference presentations, academic lectures, workshops, and seminars. Ini bentuk-bentuknya. Nah, sebagai kontras, saya juga memberikan apa tipe-tipe non-academic communication. Itu biasanya policy briefing, ya, reports atau laporan, submission of evidence to parliamentary committees, a blog, ya, public lecture, a press release, media interview, stakeholder events, posting di social media, newsletter, podcast, infografik, dan video. Tetapi perlu saya tambahkan di sini bahwa kadang-kadang ini juga sesuatu yang beririsan. Jadi di satu hal ini mungkin tidak akademik, tapi kalau isinya akademik, ya dia akademik juga. Contohnya begini, saya dulu beberapa tahun, cukup lama, saya menjadi konsultan untuk DPR, MPR sekretariat. Waktu itu saya berkantor di Gedung Nusantara 1, waktu itu di bawah sebuah program donor agency. Lalu saya bekerja sama dengan ekonom, dengan legal advisor, dan juga dengan saya mewakili bidang komunikasi. Dan di sekretariat DPR kita membantu staf sekretariat,
kita membantu P3I, waktu itu Pusat Pengajian dan Pelayanan Informasi, Balek, ya Badan Legislasi, Komisi 9, Panitia Anggaran, dan lain-lain. Dan kita membantu mereka untuk enhance capacity dalam membuat paper-paper kecil atau one-page briefing untuk membantu deliberasi politik. Nah, itu kan sebenarnya yang kita buat adalah academic work, tetapi digunakan untuk non-akademik. Nah, jadi kadang-kadang dia beririsan antara akademik dan non-akademik. Saya rasa menarik untuk kita telaah juga. Lalu berikutnya saya ingin membahas tentang types of academic writing. Semua di sini pasti sudah menulis paper, makalah, tesis, disertasi, dan lain-lain. Dan penting untuk remind ourselves ya bahwa memang ada beberapa tipe academic writing dan biasanya kita fokus di salah satu itu tergantung bidang kita. Mungkin yang ekonomi, tentu yang non ekonomi tipe yang lain. Tapi let me share one by one. Pertama adalah descriptive, second is analytical, third is persuasive, and fourth is critical. Let me explain one by one. So descriptive writing adalah tipe academic writing is considered the simplest type. Ya, jadi tujuannya dia memberi fakta, data. Jadi kalau kita merangkum sesuatu, sebuah artikel ya atau laporan, yaitu adalah deskriptif. Kita hanya menjelaskan aja, summarize. Nah, untuk tahu sebuah tulisan itu deskriptif atau tidak, kita cari saja keywords-nya. It's identify, report, record, summarize, and define. Ya. Jadi itu keywords yang membantu kita mengetahui tipe writing apa. Lalu yang kedua adalah analytical writing. Analytical writing requires you to reorganize the facts and information you describe into categories, groups, parts, or types, or relationships. Jadi untuk menganalisa, berarti di sini juga saya yakin sudah banyak yang memahami bahwa dalam menganalisa kita melihat sebuah bongkahan besar, terus kita pecah lagi lebih kecil, terus kita pecah lagi, terus kita pecah terus sampai komponen yang terkecil sampai tidak bisa dipecah lagi. When you have done that, that means you have broken down the components. Lalu kita lihat hubungan antara satu komponen dengan yang lain, relasinya, korelasinya, penyebabnya. Nah, disitulah proses menganalisa terjadi. Dan keywords yang kita gunakan dalam analytical writing adalah to analyze, compare, contrast, relate, or examine. Analytical writing. Yang ketiga adalah persuasive writing. Persuasive writing has all the features of analytical writing, that is, we reorganize information, with the addition of your point of view. Ini saya mau share sedikit, dan untuk persuasive writing ini saya akan agak panjang dalam sharingnya, karena menurut saya ini penting. Jadi begini, saya banyak notice di mahasiswa Indonesia yang di Amerika yang saya lihat, mereka kesulitan di sini. Dalam arti, dan saya share dengan banyak profesor Amerika juga yang mereka membaca paper-paper anak-anak Indonesia, baik di S1, S2, S3. Dia bilang gini, kalau orang Indonesia itu dalam menulis paper, kebanyakan katakan 5 halaman gitu. Nanti 4 halamannya summary gitu. Nanti pas udah 2 paragraf terakhir baru dia point of view-nya. Yang seharusnya point of view itu adalah menjadi sentral atau jantung dari paper itu. Jadi dia mulai di tengah terus dia menyebar keluar. Ya. Jadi pengejawantahan dari central view itu adalah paper itu. Nah ini enggak. Nah ini problem di Civitas Akademika, but it's improving. Ya, tetapi setidaknya saya notice banyak mahasiswa Indonesia di Amerika kesulitan di situ untuk mengatur point of view-nya nggak
seharusnya jangan di akhir paper satu paragraf gitu, tetapi seharusnya di strukturnya berbeda. Nah, keywords untuk persuasive assignment adalah argue, evaluate, discuss, and take a position. Ya. Jadi dulu profesor saya mengajarkan, you need to make a claim, a position, and then you defend it. Kita bela ini posisinya. Nah, berikutnya saya mau share how to reach your own point of view based on facts and ideas. Dan ada beberapa strategi di sini. Pertama, we need to read some other researchers' point of view on the topic. Who do you think is the most convincing and why? Lalu, look for patterns in the data or references. Kita cari polanya. Where is the evidence strongest? Dan kenapa menurut kita itu yang strong? And then you need to list several different interpretations. And discuss the facts and ideas with someone else. Now, this is the heart of academic communication. Kita ketemu dengan kolega, kita telah membaca paper yang sama, lalu kita berdiskusi, bagaimana menurut kamu paper itu? Oh, menurut saya kurang bagus karena gini. Oh, kalau menurut saya melihatnya begitu. Nah, that's academic discourse. Yeah. Do you agree with their point of view? Right? If yes, why? If not, why not? Lalu berikutnya, how to develop your argument. List the different reasons for point of view, pertama itu. Lalu think about the different types and sources of evidence which you can use to support your point of view. Ini pentingnya kita referensi, endnote, footnote, catatan kaki, dan kita mengevaluasi ini informasinya dari mana, gitu. Dan siapa yang menulisnya, siapa yang mengatakan. Dan dari situ kita bisa mengevaluasi kredibilitas. Dan ini sebuah tantangan yang sangat berat di dunia global sekarang, tidak hanya di Indonesia, tapi global, karena banyak informasi yang bersirkulasi yang sumber-sumbernya tidak disebutkan dengan jelas dan orang mempercayainya. Nah, as academics, we have the academic and the moral responsibility to responsibly evaluate sources and to only communicate sources that are credible. Itu sudah tanggung jawab kita bagi yang sudah punya gelar S1, S2, atau S3. Lalu berikutnya, consider different ways that your point of view is similar to or different from the point of view of other researchers. And then look for various ways to break your point of view into parts. Nah, setelah kita belajar develop argument, nah, yang berikut yang kita perlu ketahui adalah how to present your argument. Karena your text or your oral speech, you need to develop a coherent argument and compelling argument where all the individual claims work together to support your overall point of view. Dan berikutnya, your reasoning for each claim is clear. Jadi asumsi-asumsinya itu reasoningnya clear. Dan yang berikutnya, your assumptions are valid. Ya. Kata lain untuk ini adalah kalau kita melihat silogisme dalam logik adalah premisnya harus valid. Karena kalau kita melakukan sebuah argumen, premisnya udah salah dan argumennya otomatis sudah menjadi salah. Jadi sangat harus berhati-hati dengan premis apa yang kita gunakan untuk membangun argumen kita. Dan berikutnya adalah we have to have evidence for every claim you make. So kita harus ada data, kita harus ada claim, and then data, and then the warrant. Warrant itu is what connects the claim. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak mungkin pas Q&A. Berikutnya, you need to use evidence that is convincing and directly relevant. Jadi bukti-bukti yang kita pakai harus ya meyakinkan karena dari sumber yang kredibel dan relevan terhadap argumen yang kita mau buat.
Nah, tadi saya cukup banyak di elemen persuasive writing ya. So far saya sudah diskusi descriptive writing, analytical writing, dan persuasive writing. Nah, ini yang keempat, yang terakhir dalam tipe writing akademis adalah critical writing. While persuasive writing requires you to have your own point of view on an issue or topic, critical writing requires you to consider at least 2 points of view, including your own. Nah, salah satu deliverable atau luaran seorang akademisi adalah menulis book review atau journal article review. Jadi tulisan yang merespon secara kritis jurnal orang lain atau buku orang lain. Dan itu menjadi luaran, menjadi bagian dari publikasi kita. A critic of a journal article or a literature review that identifies the strength and weakness of a book, journal, or existing research. Nah, jika kita melakukan tipe writing ini, kita melakukan critical writing. Dan tipe-tipe keywords-nya untuk critical writing adalah kritik, debate, disagree, and evaluate, or agree. Okay. Nah, jadi itu kalau kita mau menulis critical writing, kita harus menginclude keywords itu untuk membimbing tulisan dan presentasi kita. Nah, tadi saya udah bicara tentang type of academic communication, type of academic writing, dan hal-hal yang biasanya lebih ke presentasi ya, oral. Tapi banyak hal yang suka tidak dilihat atau overlook by academics dan juga non-academics adalah the importance of listening. Sebagai seorang akademisi di bidang komunikasi, saya bisa katakan bahwa pentingnya komunikasi itu sebenarnya dalam communication event itu 80%. Bicara itu hanya 20%. Tetapi sedihnya, bahkan di Amerika juga ada statistiknya adalah untuk kelas yang menawarkan public speaking communication itu ada 50.000 courses di Amerika yang menawarkan courses in that. Ya. Courses yang menawarkan listening, you know how many? 5. Jadi 5 courses in listening, 50.000 courses in speaking. Jadi menunjukkan bahwa orang tidak menghargai listening. Tetapi saya, I'm proud to say bahwa di Dial Center for Written and Oral Communication kita menawarkan upper division listening class. Jadi kelas itu adalah tentang mendengarkan. Saya juga mau share beberapa research on the importance of listening. Ini saya akan bacakan. Managers rank ability to listen as the competence they sought most in new hires, according to Schaffhauser 2019. Employees whose supervisors are active, empathic listeners report less stress and higher satisfaction not only in their jobs, but also in their home life, according to Christensen et al. 2019. Your sense of connection to the organization was likely affected by whether supervisors were willing to listen to you, according to Reed et al. 2016. In interpersonal relationships, listening helps build trust and contributes to a sense of emotional well-being, according to Lloyd et al. 2015. Nah, ini semuanya adalah temuan riset yang cukup recent tentang pentingnya listening. Jadi kalau kita ingin membangun sivitas akademika yang baik, yang flourishing, kita harus menjadi pendengar yang baik. Jadi pada saat ada kolega kita ingin menyampaikan sebuah ide riset tertentu atau ide tertentu, itu harus didukung. Jadi jangan, itu sih udah pernah ada ngerjain, atau jangan begitu, tapi wah, kenapa kamu idenya dari mana? Wah, coba kita diskusi banyak. Jadi harus suportif iklimnya, harus inquisitive, dan harus membangun upward spiral. And that is how you build a good
flourishing world-class academic environment. Nah, berikutnya adalah hearing versus listening. Menariknya, di bahasa Inggris dibedakan antara hearing dan listening. Kalau di Indonesia kan bahasanya mendengarkan, ya mungkin sinonimnya saya juga nggak tahu apa ya selain mendengarkan ya, tapi orang taunya mendengarkan. Kalau di bahasa Inggris ada hearing versus listening. Hearing is vibration of sound waves on eardrums. Jadi hearing itu hanya mendengarkan getaran aja. Kalau kita dengar suara kendaraan, suara pesawat, atau suara azan, itu adalah semua orang bisa mendengar. Tapi itu beda dengan mendengarkan. Listening is paying close attention to what we hear. So there's a difference between hearing and listening. And most people don't know that there are 4 types of listening. Jadi orang kebanyakan berpikir, oh mendengarkan, ya mendengarin aja gitu. Sebenarnya ada tipe 4 mendengarkan, cara mendengarkan, yang kalau kita bisa mempraktekkan itu, you will be a truly competent communicator in an academic or non-academic environment. And let me share with you the 4 types of listening. First is appreciative listening. Second is empathic listening. Third is comprehensive listening. And fourth is critical listening. Jadi yang pertama apresiatif. Ya, kita mendengarkan untuk tujuan enjoyment dan menghargai. Nah, apa korelasinya kalau academic environment? Korelasinya kadang-kadang kolega kita mungkin baru dipromosikan atau ada dalam acara-acara formal yang sifatnya perayaan, lalu orang memberikan semacam speech, ya, gratitude speech atau speech semacam itu. Nah, kita mendengarkan itu lebih untuk mengapresiasi dan menikmati. Yang kedua, empathetic listening. Mungkin ada yang pikir, wah apa hubungannya kok berempat? Empathic listening itu adalah the kind of listening you give to give emotional support to somebody. Mungkin ada yang berpikir, buat apa hubungannya dengan akademisi? Oh banyak hubungannya dengan academic environment. Sebagai contoh, dalam bidang-bidang tertentu, misalnya etnografi, ya, atau psikologi, di mana orang melakukan riset etnografi tentang trauma survivors. Lalu dia memakai riset orang-orang yang telah mengalami trauma. Dan kadang-kadang researchernya pun adalah orang yang pernah mengalami trauma juga. Lalu dalam sebuah academic forum, dan research itu adalah untuk mengumpulkan cerita-cerita atau narasi-narasi, lalu dicari pattern-nya, polanya. Ya, dan itu diungkapkan sebagai temuan riset. Dan itu adalah sebuah research metodologi yang valid. Nah, pada saat itu diceritakan di dalam academic forum, you will hear a lot of personal, painful stories tentang trauma survivors. Nah, kita sebagai pendengar akademisi, kita tidak bisa mendengarkan tanpa perasaan begini. Kita juga harus membuat iklim yang suportif pada saat itu. Nah, itu gunanya empathetic listening in an academic environment. Dan yang ketiga adalah comprehensive listening, yang biasanya orang 90% melakukan ini, yaitu mendengarkan untuk memahami. Ya mungkin bagi para hadirin di sini yang mendengarkan saya, mendengarkan untuk memahami apa isi pembicaraannya. Ya, itu untuk memahami, ya, memahami instruksi, memahami konten, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah critical listening. Jadi pada saat kita mendengarkan sesuatu dengan kritis, itu kita sedang mengevaluasi. Benar apa enggak? Evaluasinya gimana? Jadi pada saat saya melakukan dulu dissertation defense, itu para advisor saya kan tidak mendengarkannya hanya untuk memahami. Mereka kritis. Mereka mencoba melihat kekuatan dan kelemahannya dan apa yang bisa
diperbaiki. Gitu. Mereka melakukan critical listening terhadap presentasi saya. Ya, juga misalnya contoh non akademis ya, hakim. Pada saat hakim mendengar bukti-bukti dari pembela dan penuntut, dia kan nggak hanya mendengarkan untuk memahami, dia sedang kritis. Ini yang benar yang mana? Buktinya apa? Nah, itu critical listening. Nah, jadi pakailah tipe listening yang tepat untuk saat yang tepat. That's how you become a competent communicator. Yang berikutnya adalah how to become a better listener. According to the Art of Public Speaking by McGraw-Hill, ini ada beberapa research-based strategies. Ya. Pertama adalah take listening seriously, bahwa listening itu adalah hal yang sangat penting. Ya, dan kalau saya sekarang masuk sebuah rapat atau sebuah forum, saya taruh satu pertanyaan di kepala saya itu, what can I learn? Itu pertanyaan saya. Nah, itu langsung menstimulasi saya untuk mendengarkan. Dan kedua adalah be an active listener. Jadi mendengar itu kan sepertinya kalau dilihat dari luar kayaknya pasif, orangnya diem gitu. Padahal itu kita sedang memproses secara aktif. So be an active listener. Dan yang berikutnya adalah resist distractions. Nah, buat saya, ya buat kita semua di sini ya, distraksi yang terbesar kan ini sekarang ya, the smartphone. Jadi hindari pada saat berkomunikasi dengan seseorang ya di dalam academic forums atau di dalam meetings yang namanya fubbing. Fubbing itu kita sambil ngeliat HP terus ngeliat orangnya, oh ya, terus. Nah itu sebenarnya tidak baik. Tapi itu memang sulit. Kadang-kadang saya pun lupa. Gitu. Jadi saya harus terus mengingatkan diri untuk resist distraction. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah don't be diverted by appearance and delivery. As an academic, we have the responsibility to listen to the substance. Ya, jangan hanya orang karena berbicara meyakinkan, ya, apapun substansinya kita telan gitu, kan nggak begitu. Kita dengarkan konten, kita dengarkan sumbernya. Jadi kita kritis. Dan yang berikutnya adalah suspend judgment. Ini sangat penting. Apalagi dalam kita berdiskusi akademik atau berdiskusi yang non-akademik seperti politik misalnya. Kita harus suspend judgment. Supaya kita bisa memahami sebenarnya apa yang sedang coba dikatakan. Bukan berarti kita setuju, tapi pas kita mendengarkan kita ya tutup mulut, pasang dua telinga dan dengarkan dan suspend judgment dulu. Nah, ini sangat penting. Dan yang berikutnya adalah develop note-taking skills. Jadi kalau saya sedang di forum, saya sedang di panel, saya selalu bawa catatan kecil, bawa pulpen, bawa ini. Saya nggak mencatat semuanya, tetapi mungkin ada terms baru yang saya baru dengar hari itu saya catat, atau research yang dia cite saya catat, lalu saya cari lagi lebih detail, saya cari sendiri. Jadi kita proaktif dan note taking. Dan saya lihat kadang-kadang di baik orang Indonesia maupun non Indonesia, apalagi di kelas saya Gen Z ya milenial itu, mereka suka tidak mencatat. Jadi bawa HP aja. Jadi itu harus mencatat. Dan riset menunjukkan kalau kita menulis begini, itu masuk ke otaknya lebih mendalam ketimbang kalau kita mengetik. Jadi gunakanlah pulpen dan pena dan kertas itu. Nah, tadi saya sudah berbicara tentang importance of presentation skills, importance of listening. Nah, sekarang saya mau beralih kembali ke oralnya, ya, presentation skills. Apa sih gunanya kita punya presentation skills? Ya, kan udah ada papernya, kasih aja suruh baca sendiri, gitu. Tetapi kadang-kadang kita harus mempresentasikan apa yang telah kita tulis, karena masyarakat juga ingin mendengarkan versi yang lebih singkat, yang lebih ada
temuan-temuan yang lebih sudah di summarize. Dan the importance of building good presentation skills adalah highly sought after. Kita menjadi orang yang dicari juga, dan itu di dalam akademisi dan non akademisi itu bermanfaat buat kita, ya. Jadi it's beneficial for the speaker. So it's good for your scholastic career to build good presentation skills. I argue it will benefit your scholastic or scholarly career. So do build it, not just the academic writing skills, especially if you want to be world class. And next is common presentation problems. Ya, speaker anxiety, ya, cemas. Nah, ada cara untuk overcome this. Salah satunya yang saya pakai adalah reframing. Reframing adalah cemas, ya. Jadi dari cemas, anxiety, kita reframe jadi excitement. Jadi instead of saying, oh I feel anxious, why don't you say, oh I feel excited? Karena antara cemas dan excited itu fisiologisnya sebenarnya sangat mirip, hampir nggak ada bedanya. Jadi bilang aja kita excited. Ya. Lalu poor understanding of the audience. Nah, how to overcome? Do your best to learn the audience. Jadi saya setiap diminta bicara, saya pertanyaannya selalu dua. Nomor satu, apakah topiknya? Kedua, siapa audiensnya? Karena saya juga nggak mau ngasih informasi yang terlalu rumit, ya. Tapi saya juga nggak mau ngasih informasi yang terlalu simple. Ya, jadi saya harus menyesuaikan pada audience. Ketiga, lack of organization. Jadi kalau kita taruh tumplek-blek gitu ya, ada presenter dia punya 57 slide, semua aja dia bahas di situ. Ya, dan organisasinya juga nggak jelas. Itu selain membingungkan, dia overwhelming buat yang mendengar. Nah, yang keempat adalah ineffective delivery. Ini nanti saya akan bicara sedikit tentang ini. Ya. Dan yang berikutnya adalah poor use of PowerPoint. Ya, saya banyak melihat orang presentasi, dia Word file lalu dibuka di dalam presentasi, terus dia mempresentasikan papernya secara harafiah Word file instead of PowerPoint. Nah, sebaiknya tidak begitu. Nah, ini yang berikutnya sangat menarik tentang verbal and non-verbal communication. Jadi ada research dari Morabian yang mengatakan bahwa dalam sebuah event komunikasi itu, spoken words-nya atau konten kata-katanya itu hanya 7% yang diserap oleh audience atau lawan bicara kita. Non-verbalnya adalah 55% bahasa tubuh, tone of voice kita 38%. Jadi 93% itu non-verbal, 7% adalah konten. Nah, kenapa kita begitu ya? Karena manusia adalah makhluk yang kita tidak hanya logik, tapi kita juga emosi juga, ya. Dan kita harus berlatih untuk memperhatikan kontennya. Tetapi research itu menunjukkan manusia banyak terpengaruh oleh non-verbal. Dan ini dibuktikan dalam academic research. Dan kalau misalnya melihat political candidates, orang banyak melihat non-verbalnya, cara bicaranya. Ya. Tidak hanya melihat konten apa, kebijakan-kebijakan yang diambil. Ini perlu. Nah, ada beberapa non-verbal basics, dan ini sesuatu yang saya kumpulkan di dalam karir saya sebagai konsultan komunikasi korporat selama hampir 2 dekade, adalah beberapa hal berikut. Secara umum, open is good. Jadi open. Jadi pas saat kita duduk nanti atau presentasi di forum apa conference, ya kita tangannya membuka gitu. Jadi tidak begini. Ya, close is bad ya, secara umum. Lalu use eye contact. Dan ini pun ada konteksnya. Kadang-kadang ada budaya yang buat budaya tertentu di Indonesia sebenarnya eye contact itu kalau terlalu eye contact malah menjadi kurang baik. Ya. Tapi dalam
forum akademisi, apalagi world class, it's good to use a lot of eye contact. Saya pun dalam berbicara sekarang, saya banyak mencoba melihat lensa kamera, lalu saya melihat layar sedikit, lalu lensa kamera lagi. Jadi saya mencoba menciptakan connection lewat eye contact. Lalu dynamic and appropriate hand movements. Nah, saya bahkan tadi saya coba praktekkan dalam bicara, saya nggak hanya begini, tapi saya gunakan karena ini juga membuat isi content of academic communication lebih dinamis dan lebih mudah dicerna. Dan lalu pay attention to how you dress. Ya silahkan bisa memakai jas atau memakai batik, tapi ya kan tentunya tidak akan memakai t-shirt gitu ya dalam kita konferensi akademik atau lain-lain ya. Jadi perhatikanlah how you dress. Nah, ini saya tahu belum sesi Q&A, tapi biar agak lebih ada sedikit excitement, saya mau melakukan satu exercise dengan para audience. Jadi kalau bagi yang mau berpartisipasi, silahkan mic-nya di-unmute sebentar, nanti bisa di-mute lagi, tapi untuk exercise ini kita unmute sebentar. Coba jawab pertanyaan saya ya. Jawabnya ini sangat sederhana. Kita hanya pakai satu kata, O. Itu lihat ada O kan? Nah, coba kita ungkapkan O untuk mengungkapkan shock. Itu O-nya kayak gimana? Oh, gitu. Oh, Gitu ya. Nah, O kan. Kalau doubt, mengungkapkan keraguan gimana O-nya? oh, O atau O, gitu kan? Kalau mengungkapkan displeasure, mengungkapkan ketidaksenangan, O-nya gimana? oh, Ah, oh, gitu ya. Kalau mengungkapkan pleasure, bagaimana? Oh, ya. Nah, mengungkapkan surprise, keterkejutan gimana O-nya? Oh, ya. Nah, coba kita lihat. Telah terbukti hanya dengan satu kata O, kita bisa mengungkapkan 1, 2, 3, 4, 5 hal terkomunikasikan dengan O. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan teks, harus sangat berhati-hati. Karena kita nggak tahu orangnya lagi marah, apa dia sebenarnya ngomongnya lagi biasa, apa kita nggak tahu. Nah, pentingnya membina hubungan interpersonal di mana kita mendapatkan konteks nada suara, karena nada suara itu memberi konteks yang sangat informatif terhadap isi konten komunikasi dalam konteks akademik dan non-akademik sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih semuanya telah berpartisipasi. Oke. Nah, ini kalau ini saya sedikit ya, saya mau share tentang fonts and background colors representation. Saya yakin di sini most of you pasti udah bisa lah buat PowerPoint yang oke gitu ya. Tapi kadang-kadang ada aja yang mungkin masih belum familiar. Nah, ini satu mix of colors yang good nih. Jadi teksnya putih, background hitam. Nah, yang kedua ini kurang bagus karena dia ungu, ya backgroundnya juga ungu juga, jadi kurang kontras. Nah, ini contoh yang ketiga. Nih, good mix of colors ya. Dia light blue, backgroundnya terus itunya hitam. Nah, yang keempat, nah ini kurang bagus karena backgroundnya putih tapi teksnya light blue sama bright yellow, kan? Nah, jadi hal-hal gini mengurangi efektivitas dan kompetensi kita sebagai a good communicator in a scholarly manner. Karena seorang komunikator itu dia terus buat PowerPoint, terus-menerus di kelas, di forum, di panel, di Zoom meeting. Jadi kalau kita tidak memahami ini, kita akan membuat ya kesalahan yang sama berulang-ulang. Jadi ini sebagai review lah ya. Saya yakin tapi di sini pasti udah banyak bisa bagus membuat PowerPoint. And last but not least, ya, saya ingin mengungkapkan bahwa pentingnya
building confidence as a competent communicator in a scholarly environment. Dan saya mengkhususkan ini kepada audiens Indonesia ya. Di dalam travel saya, di dalam karir saya sebagai baik konsultan dan akademisi, orang Indonesia itu adalah orang-orang yang brilian, ya, dengan kemampuan yang mumpuni dan banyak seringkali lebih mampu dari orang asing. Tetapi kita itu kekurangannya masih terjebak mental inlander atau minder heights complex ya, ada minder itu harus dilawan karena kemampuan kita sebaik apa, publikasi kita udah sebaik apa, kalau kita di forum kita tidak ada confidence dan lain-lain, itu sangat mengurangi efektivitas kita. Ya, saya banyak melihat orang Indonesia di conference internasional ya, dia mungkin udah bagus research ya, tapi dia terus dia duduk di forum, terus dia duduknya begitu, terus suaranya juga nggak kedengeran gitu. Jadi seperti kurang bagus, padahal bagus. Jadi penting. Dan without confidence, your skill cannot become operational. Jadi untuk mengoperasikan skill harus dilandasi percaya diri. Nah ini ada beberapa dari dissertation coach, saya rasa bagus ya. Pertama adalah practice microconfidence. Jadi kita tidak ada yang jago di semua hal, ya. Mungkin ada yang di antara kita yang bisa merangkum bagus gitu, ya. Tetapi mungkin yang lain-lain nggak sebagus itu. Tapi kita merangkum bagus. Ada yang membuat literature review itu bagus gitu, lengkap, ya, benar-benar menyeluruh, citationsnya bagus dan benar-benar. Nah itu ada yang dia sangat mahir dalam mengedit, ya, atau mengutarakan tulisan. Ada yang dalam presentasi, ada yang dalam membuat metodologi kuantitatif, kualitatif, desain risetnya itu sangat bagus. Nah, disinilah kita harus bekerja sama. Ya, kenapa jurnal itu authors-nya banyak? Karena mereka menggabung-gabung kompetensi masing-masing. Ya, jadi kita harus seperti Avengers gitulah kan, ada yang bisa terbang, ada yang bisa punya kekuatan gitu. Jadi orang tuh harus begitu. Ya. So appreciate your confidence in certain things. Nah, di situ membangun confidence yang lebih besar. Kedua, remember and appreciate your accomplishment. And that's why I advise you to update your CV continuously, supaya dan membaca, ya, bukan untuk berbangga diri, tetapi untuk ingat, oh ya udah banyak yang saya kerjakan ya, oh ya apa ya next gitu. Lalu ketiga, connect with what matters to you. Jadi untuk menjadi competent communicator in a scholarly environment itu kadang-kadang bisa melelahkan, ya. Dan kita perlu time out dengan melakukan hal-hal yang non akademis. Nah, seperti profesor saya contohnya, dia suka kayaking ya, yang naik perahu ya di danau. Dia kalau udah mumet melakukan research, dia melakukan itu. Nanti baru dia kembali ke pekerjaan. Jadi make sure you do things that you enjoy, that it's non-academic. It will make you a more competent academic in a scholastic environment. Dan keempat, stand up to your inner critic. Nah ini sangat penting karena the field of academia, civitas akademika, apalagi saya sebagai orang Indonesia di sana bersaing dengan orang-orang Amerika, it is ultra competitive. And everybody is critical of you. And they will have tidak sungkan-sungkan mengungkapkan isi pikirannya. Ya. Nah, kita harus tahan. Nah, tetapi kadang-kadang kritik yang terbesar, inner kritik yang terbesar adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus juga self-talk yang positif. Oh ya, saya ya masih butuh perbaikan, tapi saya udah banyak loh yang bagus, ini. Jadi kita harus self-talk-nya juga harus selalu positif. Kelima, focus on what you can control. Nah, sebagai akademisi kita senantiasa menciptakan luaran-luaran ya. Apakah jurnal, presentasi, kita submit manuskrip, kadang diterima,
kadang ditolak. Kadang ide kita dipuji, kadang-kadang dikritik. Itu biasa. Jadi, tapi kita harus terus ngasih input. Itu harus terus. Ya, jadi kita harus punya ketahanan di situ. If you want to become a real competent communicator who's able to communicate your ideas in a scholarly environment. Dan keenam, build your confidence over time. It takes time to build confidence. So, ya, tidak ada yang sehari semalam gitu ya. Semuanya butuh waktu. And take the time. You have your life to build your work as an academic, and take your time. Ya. Jadi sejauh ini ya so far ya saya merangkum sedikit setelah mendefinisikan competent communication apa, setelah menjelaskan tipe-tipe academic communication dan academic writing itu apa, setelah menjelaskan how to build argument, saya juga menjelaskan how to become a better listener and how to improve your presentation skills. Dan saya juga telah menjelaskan bagaimana how to build confidence as a competent communicator in a scholarly environment. Nah, harapan saya dari beberapa paparan ini bisa membawa manfaat untuk para hadirin sekalian, untuk bisa bermanfaat di karirnya masing-masing. And I would like to leave you with a quote. And the quote is, practice don't make perfect, but practice makes better. So work on becoming better. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pasha untuk presentasinya yang luar biasa. Ada beberapa hal yang sangat-sangat fundamental saya kira, terutama saya ini langsung, wah ini masalah saya di dalam komunikasi gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu, teman-teman lah, saya panggil teman-teman mungkin ya, semua yang hadir dalam forum ini. Begitu tadi presentasi yang luar biasa dari Pasha, saya kira saya tidak akan meng-highlight terlalu dalam atau ulang apa yang sudah disampaikan. Saya kira sekarang kita fokus kepada bagaimana kita memperdalam apa yang sudah disampaikan oleh Pasha, dengan mungkin ada banyak hal yang ingin kita klarifikasi, kita tanyakan atau apapun. Silahkan, saya kira feel free untuk bertanya, boleh melalui chat, boleh raise hand, atau kalau masih malu direct message ke saya juga tidak apa-apa. Ini saya ada beberapa chat, boleh saya baca sebentar Mas Wahyu? Ya, silahkan Pasha, mulai dari chatnya lebih dahulu. Ini saya ada lihat 9 tadi, saya lihat ya. Oke. Bapak, may I ask about writing tips for paragraph? Is it any formula to create a compact paragraph? Thanks in advance. Yeah. So when you want to write a paragraph, especially the first paragraph, you need to be clear on what your thesis statement is. Jadi kalimat tesis kita apa? Ya, apa yang kita mau argue? Dan itu sudah dalam bentuk definitif. Jadi saya banyak melihat di Indonesia dan di luar juga sering kesalahan dalam misalnya menulis judul gitu. Judulnya itu pertanyaan. Jadi ada tanda tanya di balik setelah judul. Padahal judul itu harus argumen. Dia definitif claim. Dia mengklaim sebuah argumen. Ya. Dan di paragraf pun itu yang pertama juga harus menyampaikan itu. Lalu let's say the purpose of my essay is to argue the importance of long-term building academic communication in a scholastic environment. So in this paper I will discuss 4 things. 1, this, 2, this. Terus dari situ kita paragraf 1 itu sudah memberikan preview. Dan itu sudah compact. Dan setiap paragraf yang berikutnya adalah
merupakan pengejawantahan atau ekstrapolasi dari paragraf yang paling di halaman pertama di awal itu. Ya kira-kira begitu, Mbak Dian Ayunita ya. Ya, terima kasih Lalu, ya Bapak. oh ya, ini sama-sama. Lalu dari Stefan Setiawan, boleh bertanya Pak, bagaimana untuk menanggulangi kritikan dan saran dari penguji saat diminta untuk mengubah atau memberi variabel penelitian? Bagaimana tahapannya agar research-nya dapat sesuai tujuan yang diinginkan? Ini sebenarnya saya ada YouTube channel dan ada satu channel yang saya membuat how to make a good dissertation defense. Jadi bisa dilihat di situ, atau juga saya secara singkat begini. Jadi sebenarnya satu hal yang perlu kita pahami, dan ini bukan merupakan sebuah kesombongan ya, tetapi pada saat Anda sebagai researcher atau penulis disertasi atau tesis masuk ke ruang penguji, you know who the expert is in that room? You are. Why? Because you've done the research. Anda yang justru sudah paling mempelajari, mendesain research, yang sudah melakukan surveinya, melakukan analisa results and analysisnya, itu Anda. Mereka hanya bertanya-tanya dari luar saja. Jadi percaya diri itu harus ada, bahwa saya di sini saya expertnya. Ya. Dan kalau cara menanggulangi kritikan ya kita tentunya pas dikritik ya, oh ya terima kasih atas masukannya. Lalu kita catat, udah itu aja. Setelah itu apakah akan dimasukkan apa enggak masukan itu soal lain. Tapi di situ ya terima kasih ya. Atau ada saran ya, oh just say thank you untuk rekomendasi, thank you untuk saran kritikannya ya. Lalu kita jelaskan pointers research kita, dan kita harus dan ini saya diajarkan dulu oleh advisor saya, kamu tidak cukup membuat argumen yang bagus, harus compelling gitu, kayak jadi menjual klaim kita. Jadi ini, dan kita kan berargumentasi secara sempit di bidang itu. Nah, kita ahli di bidang itu, jadi percaya dirilah dalam mengungkapkan itu. Nah, dan soal bagaimana tahapannya agar research-nya dapat tujuan yang diinginkan, ya ini tentunya ya dengan kita melakukan ya desain metodologi yang baik, research question-nya juga sudah bagus, dan selalu menjaga komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing ya, dan juga anggota faculty yang lain, lebih di situ sih. Oke. Lalu, oh udah. Ya, itu sudah di chat, udah mungkin udah saya jawab yang di chat. Oke, baik. Stefan dan masih ada yang perlu diklarifikasi. Saya kira dia udah terima kasih di situ ya. Oh iya, Barangkali, oh ini baru ada barangkali muncul. iya, Sorry, baru muncul. mohon izin bertanya, dalam menulis introduction pada artikel di Scopus, apakah lebih concern membahas dependennya atau independennya? Maksudnya gimana nih? Ini Oh, sepertinya teknis. teknis ini saya kira terkait dengan artikel ekonomi, kalau ini Pasha, jadi dalam orang-orang ekonomi menulis itu biasanya selalu menggunakan yang kita sebut sebagai persamaan matematika gitu ya. Bisa X mempengaruhi Y gitu. Oh iya. Okay. Nah, ya, X mempengaruhi Y, misalkan iklim yang panas mempengaruhi curah hujan gitu. Nah, itu satunya itu di sebelah kiri itu dianggap sebagai dependent variable gitu ya. Dan yang lain adalah independent variable. Saya kira mungkin ini terlalu teknis. Oh, tapi I see what you're saying. Saya tadi sempat di slide, tapi saya delete karena itu akan sangat panjang. Tapi saya akan menyertakan sebuah resource di sini. Saya namakan the Tolmin method. The Tolmin method. Jadi kalau artikel Scopus dari konsep membahas dependen atau independennya? Kalau jawaban saya sih, and correct me Mas Wahyu if I'm wrong, menurut saya dua-duanya harus dibahas ya.
Tetapi Tolman method itu dia membahas 3 aspek fundamental. Pertama, claim, terus 2, data, and then warrant. Ketiga hal ini mesti ada. Dan dalam research ini, saya rasa bidang apapun dia akan harus ada ini. Claim itu apa yang kita argumentasikan. Kedua, data yang mensupport claim. Terus warrant adalah hal yang bridging antara claim dan data. Jadi apa asumsi-asumsi kita. Di dalam melakukan research ini kan kita harus punya asumsi-asumsi ya yang kita anggap reasonable. Ya, saya kira begitu. Ya. Silakan di Google the Toolman method dan dari Owl Purdue University ini you can get a lot of good ini diketik aja itu Owl Purdue Toolman method itu sangat jelas. Itu saya rasa akan insya Allah bisa membantu. Oke, Pak Syar, saya kira ada pertanyaan lagi dari Dimas ya. Saya tidak tahu yang terkait pertanyaan dependent dan independent, mungkin direct message ke Pak Syar ya. Saya nggak melihat di room chat ya. Saya lihat ya. Oke. Ya, Ya, tapi ini yang satunya mohon izin dari Dimas Pak Syar, saya kira. Oh ya, saya jawab. Ini saya akan jawab ya. But after I answer this, I would like to encourage all of you yang para hadirin yang mau bertanyakah secara lisan. Karena it's part of being world class. Tidak lewat teks. Nah, coba. Pasti bisa. Coba ya. Dari Dimas ya. Mohon izin bertanya. Terkadang kita lebih mudah mengungkapkan suatu pendapat melalui komunikasi lisan dari menggunakan suatu bentuk komunikasi via tulisan. Apakah ada tipsnya supaya kita mengatasi hal ini? Ya, tergantung konteksnya. Ya, jadi sebenarnya sih kalau saya melihat generasi sekarang ya, apalagi saya banyak generasi sekarang yang saya ajar itu di US itu Gen Z ya. Mereka sangat text based. Mereka tuh kalau saya call gitu, bisa stres karena mereka teks ya. Tetapi betul, kadang-kadang kita lebih mudah lisan ya. Saya rasa I cannot answer it in way yang definitif karena tergantung konteksnya. Kalau kita membicarakan, kita katakan ada isu, ada masalah dengan seorang kolega atau kepala jurusan atau dengan advisor. Tentunya sangat baik kalau kita minta waktu tatap muka untuk bertemu berdiskusi, ya. Nah, itu karena di situ kita bisa melihat muka dia, melihat bahasa tubuh dia, nada suara dia, itu kita tahu. Misalnya, bagaimana kalau saya approach-nya begini, terus advisor saya waktu itu, nah itu saya tahu kan. Nah coba saya lewat email tanya, mungkin saya nggak dapat kesan itu. Nah sehingga perlu komunikasi tatap muka. Nah, dalam hal itu lebih baik tatap muka, apalagi kalau ada isu. Ya. Selain itu, nah kalau sudah tatap muka, lalu ingin diperjelas, boleh ya sesuai isi diskusi kita tadi. Ini misalnya dalam konteks ada isu ya, kita menyetujui pendekatan metodologinya akan begini. Kirim email, udah. Nah itu jadi saya suka menggunakan kombinasi. Tetapi dua-duanya penting argumentasi saya. Cuman dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya kita ngomong, terus kita nggak pernah ada persetujuan tulisan, mungkin orang bisa klaim, enggak, saya nggak pernah ngomong gitu. Padahal kan udah. Cuman karena nggak ada tulisannya, jadi nggak bisa di. My argue is both are important and look at the context and use your judgment. Begitu sih. Terima kasih. Oh, ini dari Farah ya. Oke. Wah, ini masih pakai tulisan semua nih. Coba. Bagaimana cara terbaik untuk merespon pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya? Untuk menghindari pura-pura tahu atau memberi jawaban yang tidak valid.
Saya punya caranya. Jadi kalau misalnya dalam waktu itu saya oral dissertation defense, saya diajarin caranya gini. Oleh kolega yang sebelumnya sudah oral dissertation defense, saya bilang, kalau ditanya, terus kita benar-benar nggak tahu, ada dua cara. Pertama, ABC. ABC itu answer, bridge, communicate. Ketik ya, answer, bridge, communicate. ABC. Jadi kita tanya, wah saya nggak tahu, saya tidak tahu jawaban pertanyaan itu. Dan nggak usah minta maaf, saya tidak tahu itu adalah jawaban loh. Ditanya tahu nggak? Oh saya nggak tahu, itu jawaban. Saying you don't know is a valid answer. Jadi saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah terus kembalikan ke temuan riset kita. Itu caranya menghadapi. Kalau kita nggak tahu, ya ABC, answer, bridge, communicate. Nah, jadi kita bawa ketemuan kita lagi, kita lingkarin lagi ke situ, looping namanya. Nah itu strategi pertama. Tapi kadang-kadang udah kita jawab gitu, masih di push. Ya tapi apa? Kamu nggak jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Terus you can say, well, I don't know. And you know what? That's an interesting point. You know, I never thought of it. Wah. Jadi kita bilang, wah saya nggak tahu tuh. Tapi itu benar-benar poin yang valid sih dan penting banget. Duh, saya aja nggak kepikiran sebelumnya. Wah. Dan gitu kita, selain kita nggak tahu, kita memuji orang yang menanya. Jadi itu sebuah cara untuk diffusing. Ya. Nah itu salah satu strategi kalau sampai nggak tahu. But I want to emphasize, dan ini sangat orang Indonesia suka bilang tidak maaf kalau tidak tahu. Padahal bilang aja, oh saya tidak tahu, nggak apa-apa, tidak usah meminta maaf. Karena tidak ada kita yang omniscient. Omniscient itu maha tahu. Maha tahu itu Tuhan yang Maha Esa aja, kita tidak usah tahu semuanya. Ya. Ini dari Rahma. Izin bertanya, seberapa jauh konteks budaya mempengaruhi cara berkomunikasi, Pak? Bagaimana orang dengan konteks budaya tinggi bertahan di negara dengan konteks budaya rendah? Oh ya, ini pakai istilah budaya ini, Rahma. High context and low context culture. Dan buat para hadirin yang belum mengetahui, high context culture itu budaya tinggi adalah kalimat-kalimatnya itu bersayap dan mempunyai makna-makna yang berlapis. Nah, di kultur seperti Indonesia itu kita high context culture. Ya. Kalau low context culture, apa yang kita bilang ya, apa yang itu diartikan seperti itu, gitu. Jadi tidak ada arti yang mendua. Nah, itu low context. Nah, di dalam kita berkomunikasi di mana itu sebenarnya komunikasi itu, dan yang benar yang mana? High context apa low context? Dua-duanya benar. Jadi perhatikanlah di mana kita pandai-pandailah menempatkan diri. Gitu. High context dan low context. Tetapi kalau di luar sana, di Eropa, Amerika itu low context. So when you talk, you need to be very concrete, you need to be compelling, you need to say what you mean and mean what you say. Seperti itu. Jadi komunikasinya harus begitu. Dan saya rasa kalau dalam konteks akademik, cara kita berkomunikasi pun kalau kita mau world class juga harus seperti itu sebenarnya. Harus menjadi low context supaya orang tahu apa sih isi argumennya itu apa. Ya, jadi jangan sampai menjadi rancu. Ya, kira-kira itu jawabannya Mbak Ibu Rahma Saida Ali. Oke. Lalu boleh saya bertanya? Oh iya Pak, ya. Ini menjawab panggilan Mas Pasha ya, biar bertanya langsung. Silakan, oh iya Pak. baik. Wah, Ya. Meningkatkan confidence. Mas Wahyu mohon maaf karena linknya nggak dapat background, saya nggak pakai background ini. Oh Enggak iya. apa-apa, santai aja. Terima kasih banyak Mas Pasha, saya banyak terinspirasi, banyak knowledge yang saya ambil dari sini, dan sekali lagi terima kasih. Ini kalau di Amerika 3:30 ya. Oh enggak, tapi saya lagi di Jakarta, alhamdulillah. Makanya Iya. seger. Jadi enggak lagi begadang. Oke. Ya, yang pertama di bagian awal tadi kan
menuliskan ya, menulis kalau orang Indonesia tadi disampaikan kebanyakan ketika berbicara dengan profesor-profesor di Amerika mengenai tulisan orang Indonesia, kita itu banyak bicara deskripsi baru argumennya itu sedikit. Iya, Salah satu tulisan yang baik itu adalah justru porsi argumennya yang besar. Nah, tadi betul. sudah disebut ada warrant, ada data atau evidence, ya ada argumen. Iya, Nah, bagaimana itu menyusun dalam tulisan sehingga porsi argumen kita itu besar, komposisinya itu bagaimana itu kita iya, memperbesar porsi argumen. Itu yang pertama. Yang kedua, iya, di bagian-bagian akhir slide tadi disebut ada micro confidence. iya. Nah, apakah Oke. itu bagaimana cara praktis kita melatih itu, ya, dan sejauh mana itu kemudian bisa membuat kita menjadi secara gradual menjadi lebih confidence. Oke, Terima baik. kasih, Mas Ya, Fas. terima kasih Pak Surya. Eh, jadi dalam writing itu, semua writing, apakah paper 2 halaman, apa paper 400 halaman disertasi, it's all the same approach. Ada 3 bongkar, yaitu intro, body, and conclusion. So your intro states your thesis statement on what you want to achieve, or your main argument. Saya berargumentasi bahwa penting untuk, ini misalnya ya, menggiatkan komunikasi akademik ya demi membangun sivitas akademika untuk 3 alasan. 1, 2, 3. Nah, itu di intro kita ngomong gitu. Terus nah, di body adalah 1, 2, 3 itu. Ya, jadi di halaman pertama adalah alasan pertama, halaman kedua, alasan kedua, halaman ketiga, halaman ketiga. Nah, itu pengejauhan atau ekstrapolasi dari ketiga poin itu. Ya, dengan risetnya apa, evidence segala macam. Lalu di conclusion kita ulang lagi thesis statement. Jadi saya dulu diajarkan profesor saya, hal pertama yang perlu kamu lakukan setelah selesai menulis paper adalah revisi intronya. Karena seringkali kita berkembang, intronya udah nggak sama lagi kan, atau ada perubahan-perubahan. Ya, jadi harus intro sama conclusion itu pangkal sama ujungnya tuh sama. Ya, dipegang di situ, pangkal dan ujung. Nah, then you develop a strong paper. Nah, di situ. Itu untuk writing. Lalu untuk micro confidence, cara kita membina itu adalah ya kita perhatikan sejauh ini dalam karir kita, kalau kita menelaah ya ke diri sendiri, saya ini jagonya apa sih gitu. Misalnya saya dalam buat saya misalnya sebagai contoh, saya suka buat literature review ya. Tinjauan literatur tuh saya suka karena saya baca banyak, terus saya lihat according to ini, according itu saya buat, apakah dalam MLA, APA gitu, citasinya gitu. Itu saya suka dan I find I'm good at it ya, atau saya ngedit keseluruhan ya. Nah, di situ saya catat, oh ya, saya ternyata cukup mahir nih dalam ini, saya catat. Nih. Nah, hal-hal itu kita kumpulkan, hal-hal yang aspek dalam menjadi seorang akademis yang we find we're good, nah itu dibuild terus dan itu kita punya catatan lah. Saya mencatat di Microsoft Word, wah kalau saya bagus ngerjain ini saya catat supaya membangun percaya diri kita juga bahwa wah ini nih saya bagus untuk ini. Nah itu micro confidence akan, jadi nggak ada confidence yang menyeluruh, saya jago semuanya, nggak ada itu. Jadi di situ. Nah, dan dengan begitu, pertama kita jadi tahu kita confidence itu benefit atau keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, pada saat kita masuk situasi kerjasama, we know exactly how to contribute. Nah, saya bisanya ini nih, coba ini. Dan orang juga lebih tahu bagaimana mendaya gunakan kita. Ya, oh untuk Pak Surya, wah dia bagus tuh kalau buat ini nih. Coba deh masuk tim riset kita, kamu bantu bagian ininya. Udah gitu. Nah, dengan begitu orang juga lebih tahu kan
di mana keahlian-keahlian kita gitu. Itu kira-kira seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Jadi ini Oke. kalau yang micro confidence itu dalam jangka panjang itu membentuk expertise kita ya. Kita spesifik di mana gitu. Oh iya, expertise kita. Dan saya selama saya berkarir, ini saya memulai karir saya 2001 ya, jadi 22 tahun yang lalu. Saya umur 22 tahun. Saya sekarang 44 tahun, jadi udah 22 tahun berlalu. Saya bisa secara objektif menilai diri saya sendiri. Oh, saya bagusnya di sini. Oh, di sini saya masih memperbaiki gitu. Nah, di situ kita tahu expertise kita. Dan dengan itu kita membangun confidence yang positif dan realistis gitu ya. Oh, saya bagus di sini, udah. Jadi itu juga kembali membangun branding. Orang komunikasi itu harus branding juga. Karena semua yang world class researchers dia harus mengisi di biodatanya research interest. Ini research interestnya apa? Supaya kalau orang akademisi lain yang punya research interest yang sama, dia bisa saling kontak gitu. And that takes time to know dalam perjalanan itu, ya, membangun expertise. Terima kasih banyak Mas Pasya. Ya, dengan senang hati. Ini coba ya, saya lihat ada di chat ada 2 lagi. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Ya, saya kira di chat belum ada pertanyaan lagi Pak Syah. Silahkan ada. teman-teman semua ada? Belum Oh, ada ada ya? Ada, mohon izin ada link absen. Oh iya, Pertanyaan gitu. itu. Tapi Ya, pertanyaan tidak spesifik ya, tidak. Iya. Oke, tidak ada pertanyaan yang spesifik ya untuk topik ini. Saya kira silahkan menyusul Mas Surya maksudnya untuk secara oral menyampaikan pertanyaannya. Teman-teman terima semua yang kasih. hadir di forum ini. Saya persilahkan. Kita masih punya waktu beberapa saat ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya kira saya yang bertanya Pak Syah nih. Oh, baik. Nah, saya kira begini Pak Syah, ada hal yang menarik ya dari bagaimana kita membangun komunikasi yang baik, substansi dan juga confident ya. Itu saya kira perpaduan yang harus proporsional gitu ya. Betul. Nah, dan ini mungkin mayoritas saya nggak ngerti ya, pengalaman dari mahasiswa yang ada di kelas gitu ya, lebih dominan ya kepada confident tadi itu, meskipun tadi sudah ditanyakan oleh Mas Surya terkait dengan micro confidence gitu ya. Tapi mungkin gimana nih menghilangkan hambatan psikis khususnya untuk mahasiswa yang memang baru pertama memulai gitu ya, atau peneliti-peneliti yang baru memulai penelitian dan perlu presentasi. Kalau Mas Surya tadi kan beliaunya pengalamannya sudah banyak banget, Mas Pasya itu. Ya, saya yakin banget itu. Ya, kira-kira gimana Pasya? Ya, jadi pertanyaannya Mas Wahyu, kalau boleh saya rangkum sedikit. Jadi bagaimana bisa mahasiswa-mahasiswa yang baru atau peneliti-peneliti yang baru mulai meneliti ya? Ya. Ya, saya rasa sebenarnya di dalam kalau student yang baru mulai gitu ya, di satu sisi begini, confidence itu lucu. Confidence-nya dulu apa skill-nya dulu gitu. Ya. Kalau saya mendefinisikan confidence itu adalah sebuah cara yang positif dan pada saat yang sama realistis dalam melihat diri. Karena kalau kita confidence dan realistis itu bukan confidence yang sebenarnya ya, itu lebih ilusi gitu ya. Tapi itu di satu hal keputusannya. Jadi ini kalau self confidence, percaya diri. Nah, ini kan kita diri. Nah, kita harus percaya sama si diri ini. Saya bisa gitu ya.
Nah, itu pertama, itu jadi basic confidence. Dan confidence itu kita memiliki rasa bahwa saya mampu belajar, saya mampu bisa belajar mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Saya teringat quote-nya Neil deGrasse Tyson. Dia mengatakan bahwa how you think is more important than what you know. Karena kalau kita hanya berpaku sama apa yang kita tahu itu berubah-ubah. Ya, makanya jurnal kan terbit terus, buku terbit terus, karena selalu berubah. Tapi cara berpikir, nah ini yang paling berharga. Nah, jadi cara berpikir bahwa ya saya akan selalu bisa, kalau saya berpikir logis, metodis, ya saya percaya bahwa saya pada akhirnya akan bisa menemukan apa yang harus saya kerjakan. Saya akan bisa mencari tahu apa yang harus saya ketahui, gitu. Itu jadi cara berpikir itu, dan ini berkait dengan growth mindset ya, bukan fixed mindset. Selalu bisa berkembang. Itu pertama. Itu confidence itu pertama, keputusan. Saya memutuskan percaya diri. Nah, kedua, this is the more difficult part. Yang pertama juga difficult, tapi yang kedua ini butuh waktu. Satu-satunya cara untuk menjadi confident adalah melakukan hal-hal yang memang kita takuti. Ya. Kalau kita takut nulis paper, ya kita harus berani nulis paper dan berani mengkritik. Jadi nulis paper terus kasih ke kolega yang lebih senior, gimana menurut Anda? Dan harus rela diberi feedback gitu. Ini saya menulis ini ide saya. Ya. Harus rela menerima feedback. Ya, saya suka kata feedback. Karena kritik itu dia lebih ada konotasi negatif. Tapi feedback. Feedbacknya apa? Jadi kita aktif mencari feedback. Terus kita, ya masukkan aja kita dalam situasi-situasi kita takut, tidak the only way. Takut presentasi. Biarpun terbata-bata suaranya sampai gemetaran, kerjain. Ya. Takut masukin ke jurnal karena takut ditolak, masukin. Biarpun ditolak, bagus. Karena berarti itu kita, we focus on what we can control kan. Nah, melalui rangkaian itu kita insya Allah akan terbangun percaya diri yang oh ya, karena saya udah ngerjain ini. Buat saya perjalanan saya sendiri, pas saya akhirnya masukin paper ke conference waktu Humanities International Conference di New York, saya takut banget. Saya takut tidak diterima tulisannya. Ya. Tapi saya masukin. Pas waktu masuk, my confidence increase. Karena oh iya, diterima gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu harus ditumpuk lagi terus pengalaman-pengalaman itu. Dan kalau kita mengalami setback, biasa. Oh, kadang-kadang mungkin tulisan kita nggak diterima. Atau revisinya banyak. Ya, oh ya itu memang proses akademisi begitu. Nggak ada akademisi yang udah semuanya bagus. Pasti revisi terus dan revisi lagi. Sehingga begitu. Jadi pertama adalah putuskan untuk saya mau menjadi confident. Kedua, laluilah hal-hal yang kita takuti, dan that's the only way. Dan over time, confidence itu akan terbangun dengan sendirinya. Dan ini untuk anak-anak yang baru masuk atau peneliti-peneliti yang baru memulai, ini penting. Tapi bahkan yang sudah senior pun juga terus membangun, karena kita tidak pernah selesai dalam proses membangun confidence. Ini menurut saya itu kayak ibaratnya orang workout kan, dia harus workout terus. Nah, confidence seperti begitu, dia bisa naik bisa turun. So we need to every day work on our confidence. Kira-kira gitu, Mas Wahyu, jawaban saya. Baik, Pak Syah, sangat memotivasi kita untuk apa ya? Kalau berarti confidence itu sifatnya dinamis ya. Iya, kadang dinamis, naik, kadang turun gitu kan. Iya. Oke, Pasya, ini ada pertanyaan lagi di oh iya ya, dari teks ya, chat, saya lihat ya. Oke. Izin bertanya dari Pak Andi Kurniawan. Izin bertanya Pak, bagaimana mengetahui kualitas tulisan kita serta bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas tulisan kita? Wow, that's a great question ya. Bagaimana mengetahui kualitas tulisan kita adalah ya ini gunanya kita mengambil courses ya atau kelas-kelas. Setiap kita menulis paper, setiap kita dari revisi, nah itulah masukannya.
kualitas kita. Dan saya waktu disertasi, ya, di situ saya dihadapkan pada sebuah pergulatan mental yang luar biasa. 400 halaman menulis disertasi, dikritik 3 orang profesor yang sudah tenured dari berbagai sudut argumentasi. Dan di situ saya mengedit lagi. Terus coba tambah lagi, coba kamu kurang jelas, coba. Nah itu. Nah sampai pas feedback makin lama makin sedikit. Nah di situ kita tahu kualitas kita makin baik. Jadi carilah pendapat orang yang objektif untuk memberikan input. Itu tanggung jawab kita sebagai yang mengerjakan. Nah bagi yang menerima permintaan tersebut untuk membangun sivitas akademika yang baik dan suportif dan upward spiral, kita harus juga menyikapi dengan baik dan memberi input yang seimbang. Jadi kita harus painpoint, oh kamu udah bagus di sini. Nah, tapi ini ada yang perlu diperbaiki. Tapi kamu juga udah bagus di sini. Itu namanya sandwich. Kasih positif, kasih yang konstruktif, lalu kasih positif lagi. Dan itu akan lebih mudah diterima. Jadi jangan pernah kita sebagai kalau kita diminta mengevaluasi, kita, wah ini jelek banget. Orangnya kapok nanti nggak berani buat apa-apa lagi. Nah seperti itu. Nah, tapi ya untuk menjawab pertanyaan tadi ya, bagaimana mengetahui kualitas ya, you know from other people, you need to give them and be ready to receive feedback. Bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas tulisan kita? You just need to keep on writing and you have a lifetime. Kalau akademisi sampai umur 55 katakan ya, berarti ada katakan waktu 20-30 tahun lagi membangun karir, ya itulah waktumu, durasi waktu untuk meningkatkan kualitas tulisan. Ya, itu saja sih. Ya, terima kasih Pak Andi. Oke, Pasha, terima kasih. Mas Andi jelas ya. Saya kira dia sudah terima kasih di situ kita. Ya, terima kasih Mas Andi. Oke, silakan yang lain. Kita masih punya waktu. Oh iya. Untuk silahkan bertanya langsung ya, sesuai dengan permintaan Pasha tadi. Ini forum komunikasi, jadi kita ingin ya, ngobrol kita, gitu ya. Kita ingin ngobrolnya Komunikasi seperti oral. apa? Oral communication. Oke, kalau memang belum, saya ada satu lagi Pasha. Oh iya. Oke. Ini saya bertanya terkait dengan perkembangan teknologi ya terakhir, terutama kecerdasan buatan. Iya. Nah, ini tantangan yang besar menurut saya itu ya. Saya sebagai yang apa ya, memang dunianya sudah tidak langsung bertemu dengan kecerdasan buatan ketika misalkan sebagai mahasiswa atau sedang giat-giatnya menghasilkan karya. Nah, sekarang kan kita difasilitasi dengan sangat mudah gitu ya. Sementara di sisi lain kalau kita lihat sikap pemerintah Australia itu justru kembali ke paper base gitu ya, kembali ke kertas gitu kan. Yes. Nih gimana nih mensikapi ini pas saya? Ya, ini sangat menarik dan we are at the forefront ya. Kita berada dalam cutting edge, at the frontier ya. Berarti kita berada di dalam situasi di mana tidak ada satupun dari kita yang tahu persis di gimana. Karena kita sedang menjalani perubahan itu sendiri ya. Kita sedang bergulir bersama ombak perubahan itu sendiri. Dan terkait kecerdasan buatan atau AI ini sebuah tantangan yang besar dan ini menjadi sebuah diskusi yang sangat menarik di setiap saya faculty meeting di Amerika. Juga semua punya pendapat ya. Di satu sisi is a blessing ya, kita bisa tinggal tanya lalu dijawab gitu ya. Tapi juga ini juga sebuah tantangan ya untuk menjaga academic integrity. Karena student bisa tinggal nanya, tolong membuat esai 250 kata tentang the impact of apa misalnya gitu ya. Global inflation on the world gitu.
terus jadi gitu ya. Bahkan bisa di set, ada beberapa saya tahu yang tingkat kefasihannya gimana, jadi supaya lebih believable dia nggak terlalu, jadi udah seperti itu. Ini tantangan yang besar, dan di Amerika sekarang juga, dan juga mulai setidaknya di University of Florida, di universitas saya, mengambil posisi yang sama, mulai mengarah ke paper base lagi. Jadi ini kita kayak mundur gitu. Ya, karena setidaknya dia melihat studentnya menulis ya, atau ini itu sebuah solusi sementara menurut saya, tetapi memang disitulah tantangan dalam AI ini. Kita kan dulu udah punya Turnitin ya, atau yang lain-lain untuk menjaga academic integrity ya. Itu jadi saya rasa itu pun juga fitur-fitur yang juga harus berkembang dengan AI ini. Karena AI pun berkembangnya dia kan tidak incremental, dia exponential. So at this moment we're talking, AI is developing. That's how in a way it's good ya, tapi it's scary too. Apalagi buat kita yang di bidang sivitas akademika. I don't have all the answers, and I don't think any of us do. But one thing I try to encourage my student dari posisinya begini, saya bilang, kalian ini pintar-pintar loh. So I encourage you to exercise your integrity by writing the essay by yourself. Ya. So saya ingin tahu isi pikiran kamu apa gitu. Saya tidak mau tahu, saya nggak tertarik isi pikiran saya mau tahu isi pikiran kamu, dan itu buat saya sebuah bentuk cara kamu menghargai dan self respect kamu. Kalau kamu menghargai diri kamu sendiri, kamu akan menulis esai kamu sendiri. Jadi saya mencoba memberi semacam tekanan psikologis seperti itu supaya mereka juga tidak AI gitu ya. Dan saya rasa di situ salah satu cara yang saya coba lakukan untuk beradaptasi dengan perkembangan ini. Tapi memang itu isu yang sangat challenge yang besar untuk, and it's a global challenge for semua universitas di dunia, saya rasa. Ya. Oke, terima kasih Pak Syah. Kita kayaknya mendekati jam 3 ya. Iya. Ini baru muncul satu chat lagi. Nah, silahkan. Mau dijawab ya, terus mungkin di itu ya. Izin bertanya Pak, bagaimana mengatasi kekurangan kita untuk public speaking yang baik di depan orang? Silahkan Pak Syah. Ya, practice ya, be sharp ya, be enthusiastic, be a figure of authority. Jadi believe you are expert in the field that you're talking about, dan berlatih terus ya, dan gunakan yang seperti saya lakukan, body language yang baik, intonasi suara yang baik, dan itu latihan. Dan nanti itu akan berkembang terus skill itu. Kira-kira itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, jelas ya. Ini Ana ya. Ya. Terima kasih Mbak Ana. Terima kasih. Oke, masih ada yang lain ya. Kita mendekati jam 3. Kalau sesuai schedule kita kan sampai jam 3. 3 ya. Ya sebenarnya sih inginnya kita ngobrol terus gitu ya, tapi tentu. Ada nih dari Sylvia, dia raise hand ya, silakan Mbak Sylvia. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Sylvia. Ya. Mohon maaf Pak, nggak bisa on cam karena lagi di perjalanan. Iya, nggak apa-apa Mbak. Gimana Mbak? Ya, izin bertanya Pak terkait bagaimana kita menciptakan gaya penulisan kita sendiri, karena terkadang kan saat baik dalam penulisan di akademis ataupun di non akademis, kita terkadang mengikuti gaya penulisan orang lain, karena ketika kita membaca sebuah jurnal atau tulisan dan ketika kita mulai menulis, tanpa sadar kita mengikuti gaya penulisan tersebut. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, how to create atau bagaimana menciptakan gaya penulisan kita sendiri, gitu Pak. Terima kasih Pak. Yes, Mbak Sylvia, pertanyaan yang sangat bagus. Yang Mbak Sylvia tanyakan adalah
the notion of voice. Voice dalam arti voice in a paper. Nah, saya pernah membaca quote yang mengatakan, it takes 1,000,000 words to find your voice. Jadi sebegitu banyak harus menulis untuk menemukan suara dalam tanda kutip kita. Jadi profesor saya mengatakan, idealnya nanti kalau kamu sudah menjadi akademis yang benar-benar sudah mature, katakan kamu ada selentingan paper kamu ya yang nggak ada nama kamu, terus orang menemukan terus ngebaca gitu, ya di kampus gitu. Wah, ini sih tulisannya Pasha nih dari gaya tulisannya. Nah, berarti orang kamu udah punya voice kalau begitu, ya. Nah, ini sebuah proses yang panjang, Mbak Sylvia. Dan saya menyarankan untuk menemukan voice ini ya salah satu-satunya banyak menulis, tapi di lain itu ada jalur paralel yang saya sendiri melakukan, yaitu journaling. Ya, ini non akademik ya. Ya, kita melakukan dengan kita menulis itu, kita nanti ketemu voice itu, dan itu nanti antara cara gaya kita menulis waktu journaling sama gaya kita menulis akademis itu, dia akan menemukan kadang-kadang dia bertemu. Ya, saya menemukan voice saya pada saat saya bisa dibilang pas menulis disertasi saya yang 400 halaman, melalui proses itu saya tanpa sadar menemukan voice saya, cara berbicara, cara mengungkapkan ide itu beda. Kayak orang nyetir aja. Kan orang nyetir gayanya juga beda-beda ya, walaupun semua menyetir. Nah, menulis pun demikian. So just keep on writing, and you will at some point find your voice. Just write as much as you can. That's my answer, Mbak Sylvia. Tulislah sebanyak mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Wah, ini ada dari Mbak Rahma Saida ya, Ali ya. Iya, Pasha itu menanyakan kontak ya. Oh iya. Iya. Tertarik dengan topik yang Bapak bahas yang AI dalam komunikasi, apakah bisa minta kontak untuk berdiskusi? Oh ya, bisa. Let me write down my email right here, bfl.edu. Nah, itu silahkan meng-email, atau kalau itu Mas Wahyu juga punya kartu nama saya. Ya, mari kita berkomunikasi, saling belajar dari satu sama lain, saling berkomunikasi, dan ini it's good. Oke, yang lain. Sama-sama. Ini mumpung kita bisa ngobrol sama Pasha nih. Belum tentu waktunya nanti kalau sudah kembali ke Amerika. Satu, waktunya beda. Yang kedua, sibuknya minta ampun. Aduh Mas, saya. Itu lebih sulit lagi untuk Iya. bisa komunikasi. Oke, kalau memang tidak ada, saya kira sebenarnya Pasha tidak cukup kita ngobrol 2 jam ya untuk belajar communication. Tapi paling tidak kami ingin menstimulasi ya teman-teman semua di sini yang sudah ekspor ya tambah ekspor karena ada sharing. Ya, yang baru mulai mentalnya menjadi bangkit gitu ya. Iya, betul. Bahwa kita itu seperti Pasha sampaikan tadi sebenarnya mampu gitu ya. Cuma kadang-kadang memulainya itu yang berat gitu ya. Katanya 1.000.000 langkah itu pun tetap harus mulai dari langkah pertama. Kata orang. Betul sekali. Betul sekali Mas Wahyu. Ya. Oke, Pasha, saya kira kita akan lanjut di kapan-kapan waktu yang akan datang. Ya, baik, dengan senang hati Mas Wahyu. Memperdalam mungkin isu-isu yang lebih spesifik ya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi akademik ke teman-teman semua. Tapi karena waktunya jua yang sudah lewat, saya kira sekali lagi terima kasih Pasha untuk presentasinya yang luar biasa. Dengan senang hati, terima kasih banyak. Sudah join di tengah-tengah kesibukannya, pulang untuk ketemu keluarga malah direpotin. Oh enggak, senang sekali saya bisa ketemu teman-teman di sini, berkenalan juga ya. Oke, saya kira mungkin closing statement lah, Pasha, silahkan. Closing statement saya adalah always keep on learning. Ya. Belajar itu tidak pernah berhenti. Saya melihat
PhD yang alhamdulillah telah saya capai ini bukan sebagai dalam tanda kutip ban hitam ya, tapi justru sebagai titik awal pendakian saya. Dan begitulah saya akan terus bersikap sebagai seorang akademisi, terus belajar dan belajar, growth mindset, dan rasa ingin tahu, and develop how you think, karena ingat, how you think is more important than what you know. Cara kita berpikir lebih penting daripada apa yang kita ketahui, karena apa yang kita ketahui selalu berubah. Jadi kalau kita menjaga cara berpikir yang kritis, inquisitif, penuh rasa ingin tahu, dan penuh rasa ingin mendapatkan feedback, dan memberikan feedback juga, ini akan membuat kita sebagai akademisi yang produktif, yang bisa berguna buat sivitas akademika dan juga bagi masyarakat Indonesia dan juga buat masyarakat global. Itu harapan saya untuk bangsa Indonesia adalah kita lebih menunjukkan bahwa kita mampu ya di kancah tentunya nasional dan internasional, because we have what it takes. Orang Indonesia itu hebat-hebat, and we can do it. So let's do it. Let's get to work. Keep on working. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Saya kira kita kasih applause yang untuk Pak Syah. Terima kasih sekali lagi. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke pembawa acara. Mungkin nanti ada foto-foto dulu ya, Indri ya. Wah, Terima kasih. ya. Sekali lagi. Ya, lengkap kalau foto-foto sama teman-teman ya. Ya. Dari saya, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Wahyu Widodo PhD yang telah memimpin jalannya pembahasan materi dan diskusi pada acara guest lecture. Dan kami haturkan terima kasih kepada Bapak Pasya Agus PhD atas materi yang telah diberikan. Semoga apa yang kami terima dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita masuk ke acara yaitu sesi dokumentasi. Kami himbau kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera pada perangkat masing-masing. Baik, kami tunggu. Dalam hitungan ketiga, tahan posisi. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Dalam hitungan ketiga, tahan posisi. 1, 2, 3. Baik, untuk yang terakhir kali, karena peserta kita banyak, Pak. Oh iya, ada 4 nih ya. Iya, ada 4, berarti 2 kali lagi ini. Untuk hitungan ketiga, tahan posisi. 1, 2, 3. Baik, yang terakhir, dalam hitungan ketiga, tahan posisi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya acara guest lecture ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Mas Pasya. Yo, sama-sama dengan senang hati. Bye.